Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kapolri. Sebelumnya DPR membantah telah menerima surat presiden terkait pergantian Kapolri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Listio, keputusan mengenai pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Listio pun siap mengikuti apapun keputusan yang diambil oleh Presiden. Itu kan prerogatif Presiden. Jadi ya buat kita prajurit kan apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja. Enggak ya, sama sekali ya. Sangat tidak. Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS, Aris Marsudianto menyatakan agar publik menunggu waktu terkait isu surpres pergantian Kapolri. Ada nggak, Pak? Alah, tunggu tanggal waktunya. Tapi bener nggak sih, Pak, udah diserahkan? Jabatan di dunia pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti kan begitu. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum, Pak? Udahlah, tunggu aja ya. Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR RI menjawab tidak ada surat presiden atau surpres berisi nama pengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diterima hingga isu pergantian Kapolri tidaklah benar. Menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, ya, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Rumor pergantian Kapolri bukan kali pertama mencuat. Isu serupa sempat muncul pada akhir Agustus 2025 saat demonstrasi berujung ricuh dan memicu desakan publik agar Kapolri mundur dari jabatannya. Sementara jika dilihat dari usia, Listio masih bisa menjabat sekitar 3 tahun lagi atau tahun 2029 sebelum masuk masa pensiun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah merapatkan barisan usai marak isu aksi massa besar-besaran di bulan Agustus ini. Usai pertemuan dengan Kapolri, Panglima TNI hingga Kepala BIN, Menko Polhukam menyatakan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Menyikapi kekhawatiran soal situasi keamanan jelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini, pemerintah merapatkan barisan. Rabu siang, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, hingga Kepala BIN menyampaikan pernyataan sikap. Kepada publik, Menko Polhukam Jamari Caniago menegaskan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Jamari menegaskan informasi di media sosial yang menyebut adanya aksi massa di sejumlah daerah adalah hoaks alias berita bohong. Sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali di masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti. Dan selalu kita berkoordinasi untuk menyegarkan kondisi-kondisi yang kita hadapi pada setiap saat. Jajaran kepolisian kini terus memburu siapa dalang penyebar hoaks. Sejumlah pemilik akun penyebar hoaks telah diamankan. Salah satunya seorang perempuan asal Ciamis, Jawa Barat yang menyebarkan konten hoaks di TikTok soal demonstrasi besar di DPR di bulan Agustus ini. Kekhawatiran publik soal situasi keamanan di Jakarta merebak setelah beberapa mal di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya ramai-ramai membangun pagar besi setinggi 3 meter. Publik berspekulasi soal adanya ancaman aksi massa besar-besaran menjelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta aman selama bulan Agustus. Untuk mengamankan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventif strike. Maraknya isu aksi massa di Jakarta pada bulan Agustus ini membuat Pemprov buka suara. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun tegaskan, ibu kota tetap kondusif.
Pramono pun mengajak masyarakat menjaga ibu kota negara. Untuk menjamin Jakarta tetap aman, nyaman, damai, itu adalah tugas kita bersama. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan untuk membuat aman, nyaman itu, kalau hati kita nyaman, aman kan pasti suasananya juga aman, nyaman. Dan saya termasuk meyakini Jakarta bulan Agustus ini aman, nyaman. Sementara itu, untuk memastikan keamanan kota Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike atau serangan pencegahan untuk memastikan keamanan ibu kota Jakarta. Tak hanya itu, patroli pun akan ditingkatkan. Polda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Sebelumnya, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Masyarakat pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga kekhawatiran akan adanya aksi massa. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti beredarnya unggahan di media sosial yang menampilkan foto-foto unjuk rasa besar tanpa konteks yang jelas. Menurut JK, tidak sedikit gambar yang digunakan merupakan dokumentasi aksi lama, namun seolah-olah menggambarkan kondisi saat ini. Terkait hal itu, JK mengingatkan agar penggunaan konten semacam itu tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meski demikian, ia menyatakan kebebasan berpendapat tetap harus dihormati selama tidak disertai tindakan yang merusak. Ya, ini kan negara demokrasi. Memberikan pendapat ya biasa saja, asal jangan merusak, jangan nanti menakutkan masyarakat. Dan betul itu, setiap hari kita lihat di media medsos itu fotokan akan raksasa itu demo tahun lalu atau demo 5 tahun lalu itu, ya itu yang menakutkan masyarakat. Tapi memberikan pandangan silahkan.